Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam Dharma, Namo Buddhaya. Di sini saya akan membuat materi Dhammadesana, tugas mata kuliah Retorika Dhammadesana semester 4, jurusan Kepanyulan Buddha, Sekolah Tinggi Angga Buddha Negeri Sriwijaya. Baik, di sini saya akan membawakan tema Dhammadesana yaitu dengan judul Seember Susu. Tema ini dilakukan untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, seember susu. Jadi pada kisah ini ada 2 ekor katak berlompatan dengan ringannya di sebuah halaman rambutan sebuah peternakan sapi. Nah, seekor ibu yang sedang membersihkan halaman kandang yang terlihat kedua katak itu berusaha mengusir dengan sebuah gagang sapu dan membuat katak itu lari ketakutan. Karena si ibu membawa gagang sapu untuk mengusir si katak tersebut. Nah, cepat ke arah sana. Si ibu bilang seperti itu dengan seru. Nah, si katak pertama dan keduanya melompat-lompat tinggi dan tinggi sekali. Semakin tinggi lompatannya, semakin tinggi ke arah pagar kandang menuju tempat di mana mereka akan bersembunyi. Akhirnya jatuh, plung. Nah, pada lompatan terakhir keduanya serentak dan mendarat di sebuah ember yang berisi susu segar. Dan segera mereka berenang ke tepi ember dan berusaha untuk naik keluar dari ember itu sambil sesekali melompat tapi tidak berhasil. "Oh kawan, habislah kita kali ini," kata si katak. "Ember aluminium ini sungguh sangat licin. Rasanya tidak mungkin memanjatnya. Habislah kita hari ini. Kita tak bisa kemana-mana lagi. Kita akan mati tenggelam di sini," kata katak yang kedua. "Teruslah berusaha, teruslah berenang, teruslah mendayung," kata katak pertama. "Pasti ada cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Ayo kita pikirkan, jangan menyerah." Nah, akhirnya mereka berdua pun mendayung dan berenang ke sana ke sini sambil sesekali melompat berusaha melewati bibir air atau bibir ember. Nah, setelah sekian jam mereka mendayung, katak kedua mulai mengeluh lagi. Saya sungguh lelah sekali keluar dari tempat ini. Ayo kita pikirkan, jangan menyerah." Nah, mereka pun mendayung kembali, berenang, lompat sampai bisa menyentuh bibir ember. Nah, akhirnya katak mengatakan, "Saya benar-benar kehabisan tenaga. Susu ini kental sekali dan terlalu licin untuk keluar dari tempat ini. Ayo teruslah berusaha, jangan menyerah," kata katak pertama memberi semangat. Akhirnya berpikir, percuma saja. Kita tidak akan pernah keluar hidup dari tempat ini. Kita pasti mati di sini. Keluhnya semakin lemah dan gerakan katak kedua itu makin lama makin lambat dan akhirnya tidak bergerak lagi, mati. Nah, sementara itu katak pertama tidak putus asa. Dengan sisa-sisa tenaganya masih berenang dan terus mengaitkan tangan dan kakinya sambil sesekali membuat lompatan terus mencoba melewati ember yang mengurungnya. Nah, akhirnya pada saat malam menjelang pagi, udara terasa sangat dingin. Lama-lama terdengar ayam berkokok dan tanpa disadari kaki-kaki katak kedua itu merasa mendapat pijakan. Katak itu sudah tidak mendayung lagi karena kakinya terasa berdiri di atas setumpuk mentega hasil karyanya semalam. Dan plop, akhirnya katak itu pun membuat lompatan terakhir untuk keluar dan bebas dari ember yang mengubur temannya. Nah, akhirnya satu katak ini bisa berhasil keluar dari ember yang berisikan dengan susu, satu ember besar atau wadah. Sehingga di sini dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat yang gigih, tanpa putus asa, si katak bisa keluar dari ember. Meskipun embernya licin dan berisi susu yang kental, akhirnya dengan berusaha keras mereka bisa meninggalkan ember itu. Akhirnya bisa selamat dari
serangan manusia. Nah, di sini yang dapat kita simpulkan adalah dalam kehidupan seseorang kita mesti punya tekad dan batin yang kuat dalam menghadapi kehidupan duniawi dari berbagai guncangan, godaan maupun cacian makian yang kita dapati atau yang kita terima dari orang lain. Nah, jangan disimpulkan seekor katak di dalam ember susu. Jadi kita mesti memiliki ketekunan dan kekuatan batin dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di lingkungan rumah maupun tempat masyarakat umum kita bermain. Oke adik-adik, mungkin itu tema Koko hari ini untuk sharing Dharma, itu yang bertema dengan seember susu. Nah, bagaimana semoga adik-adik dapat terhibur ya dan dapatkan materi dari sharing Dharma saya ini. Nah, mungkin itu saja sharing Dharma yang dapat saya sampaikan pada minggu kali ini. Nah, semoga adik-adik bisa dapat terima dan cerna kembali dan dipelajari kembali materi yang telah kita sharing pada hari ini ya. Untuk itu, Dhamma Desana dari saya sudah cukup selesai. Terima kasih. Namo Buddhaya.